Halo para kawargian saya semua, berjumpa lagi dengan saya Dr. Anto dan kali ini saya kedatangan tamu spesial yaitu Pak Adi. Apa kabar Pak Adi? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Kali ini tamu saya agak berbeda dari yang biasanya kelihatan ya mungkin sudah wah kok kelihatannya itu aja, tapi sekarang kita agak berbeda. Nah, Kang Adi ini ternyata membranding perawat holistik ya. Nah ini Insya Allah. buat saya agak unik ya, karena ini kata-kata yang agak berbeda gitu. Karena biasanya kan kita dengar pengobatan holistik, ya kan. Nah ini kok ada perawat holistik. Mungkin boleh perkenalan sekalian untuk menceritakan sedikit dulu nih, seperti apa sih gambarannya perawat holistik? Berangkat dari sebenarnya dulu juga kerja dok di rumah sakit. Saya perawat untuk hemodialisa tahun 2007. Jadi berangkat dari situ akhirnya menemukan passion. Ternyata merawat pasien ginjal itu nggak semudah kayak perawat pada lain. Walaupun saya nggak mengecilkan teman-teman yang lain juga berjuang di hal yang sama. Hanya uniknya kita ngadepin pasien ada satu special case yang harus disentuh. Kita ketahui dok ya, pengobatan tuh nggak cuma treatment obat-obatan ataupun secara farmasi, tapi juga ada bagian sentuh kejiwaan. Nah, lahir dari itu teman-teman yang punya pemikiran yang sama di PPN itu ternyata juga ada yang melakukan perawatan secara mandiri dok. Saya mikirnya udah jauh ke depannya. Ketika nanti teman-teman atau kakak-kakak yang pada akhirnya pensiun, sayang keahlian sebagai keperawatannya itu mau di kemana? Nah, dengan beragam perawatan holistik yang di luar sana, kita sebagai perawat punya andil juga untuk memberikan perawatan mandiri. Salah satunya yang saya bawa adalah hipnoterapi. Jadi di himpunan itu ada macam-macam, ada himpunan perawat gawat darurat, ada himpunan perawat bedah, ada himpunan perawat ICU dan macam-macam. Yang kita baru lahir dok. Oke, ya. Ini menarik nih para kawargian semua ya. Makanya dalam video podcast saya dari hipnoterapi ini kita banyak mengundang tamu-tamu ya yang tidak hanya memikirkan bahwa pengobatan itu seringkali cuma fisik aja ya. Tapi tadi Kang Adi bilang ada juga yang harus disentuh. Iya, tidak hanya fisik tapi juga ternyata jiwa. Apalagi ya mungkin orang-orang dengan penyakit kronis atau penyakit berkepanjangan ya. Apalagi tadi betul sudah mau menghadapi sesuatu yang bahkan katakanlah kehilangan nyawa ya. Itu tentunya bukan suatu hal yang mudah. Dan tidak semua orang mempunyai keahlian untuk membantu pasien-pasien yang dalam tahapan seperti itu ya. Iya. Jadi ini himpunan dari berbagai katakanlah disiplin profesi juga ya. Baik yang perawatnya. Oh ya, sorry. Dalam artian dalam perawat itu sendiri ada yang tadi yang bedah, ada yang perawat ICU, anak. Nah, itu berarti ada berbagai macam latar belakang perawat juga di dalam sana ya. Dan uniknya adalah Kang Adi sendiri mempunyai kelebihan tadi menguasai hipnoterapi juga ya. Nah, kalau dari pengalaman Kang Adi sendiri berarti sebagai katakanlah bagian tadi dalam perawat holistik ini hipnoterapi sendiri perannya seperti apa? Perannya cukup banget esensial ya. Karena saya mempelajari banyak disiplin ilmu juga. Ya kebetulan memang yang saya minati adalah hipnoterapi dok. Karena ada kejadian unik waktu itu. Jadi kita ketahui bersama ya dok ya, setelah pasca hemodialisa pasien dicabut ya, itu kejadian unik. Kemungkinan kadar heparinya itu terlalu tinggi ya, jadi darah itu susah untuk berhenti. Nah ini pasien baru masuk. Nah, saat itu kebetulan dokter yang jaga panik karena juga baru didelegasikan, dan saya karena baru baca-baca beberapa hal tuh tahun 2007-2008 itu masalah. Saya coba praktekkan ke pasien ini. Karena hampir 30 menit darah itu nggak berhenti dok. Oke. Ngeri nggak dok?
lama ya, 30 menit itu termasuk lama mungkin untuk Lama para banget. warga Dan itu yang tidak tahu. kita satu ruangan tuh, saya Iya. nggak nyebutin rumah sakit mana ya. Itu deg-deg-ser. Pada akhirnya tensi kita pantau, ternyata memang tensinya tinggi. Ya udah, saya ajak berimajinasi si pasien itu. Berimajinasi bagaimana ketika kebetulan seorang bapak ya, Pak, bayangkan keran di rumah bapak airnya ngalir deras. Sudah kebayang Pak? Sudah. Nah, bapak putar pelan-pelan sampai berhenti. Nah, ketika keran air itu berhenti, seketika darahnya berhenti. Saya juga kaget kan. Waktu itu memang belum ada mempelajari khusus secara hipnoterapi itu. Tapi wah, bekerja. Ya walaupun pada akhirnya HB-nya juga turun. itu hal lain, bab lain. Tapi kita menolong pasien ketika saat itu udah didek, udah ini, tapi ini masih tetap mengalir. Nah, disitulah, wah, amazing. Saya mulai suka, saya mulai mendalami. Tahun 2010 tepatnya, kebetulan ibu kena. Ibu saya kena kanker, kanker payudara, dan di situ lumayan shock lah satu keluarga lah. Dari situ saya belum buka praktek, belum pede mempraktekkan hipnoterapi. Tapi saya juga praktekin ke keluarga, ke ibu. Habis pasca kemoterapi, apa dok? Gejalanya mual, muntah, bahkan nyium makanan aja udah nggak bisa. Pas itu saya masuk pelan-pelan, gitu. Kayak mau jalan 3 kali, qadarullah dok, tidak ada metastase dan dokter menyatakan sudah selesai, nggak ada pertumbuhan sel kanker karena waktu itu memang baru stadium 2. Secara di biopsi belum ada metastase, kebetulan main kemana-mana jadi masih aman. Pede. Cuman kan ibu udah melihat rontok. Nah, itu di hipno masuk dong. Saya balikan lagi kenangan masa muda beliau ketika rambutnya panjang, alisnya masih ungu. Pedenya mulai muncul. Disitulah saya melihatnya ada keajaiban. Ternyata obat-obatan yang luar biasa itu datangnya dari dalam diri kita sendiri. Makanya saya mengutip beberapa ayat Al-Quran. Ya, di hal itu obat itu ada di manusia itu sendiri. Kecuali cuma satu yang nggak ada obatnya, kematian. Ya kita sepakat itu ya. Tapi ketika kita masih hidup, masih dikasih bernafas, pasti ada obatnya. Hipnoterapi ini menstimulus munculnya hormon melatonin. Nah, hormon melatonin ini ternyata disinyalir ini membantu penyembuhan sel-sel yang lain. Semenjak saat itu saya mulai mencintai. Apalagi saya ditugasi home care ke rumah pasien-pasien dengan CAPD, yang cuci darah nggak perut yang selain di mesin. Itu kan penerimaan keluarga, penerimaan si pasien itu sendiri. Setelah 10 tahun saya merawat pasien itu, saya menarik kesimpulan bahwasanya segala sesuatu itu kalau kita hadapi dengan kita menerima dulu, itu kedepannya lancar. Nah, di situ jadi pede itu dok. Makanya kenapa hipnoterapi menjadi esensial yang saya pilih, karena saya sudah menjalaninya dari tahun 2007. Oke, nah ini berarti Kang Adi ini bukan cuma belajar ya, tapi ternyata ada pengalaman-pengalaman pribadi yang Iya, membuat ke keluarga dulu. Nah, itu ya. Jadi saya pede. Betul sekali. Jadi bukan cuma sekedar ya baca dari buku atau baru sekedar kenal ya, tapi bahkan sudah mempraktekkan dalam kehidupan Kang Adi sendiri dan ternyata it works ya. Benar. Dan memang betul bahwa ya mungkin Indonesia termasuk yang agak ya mungkin dalam tanda kutip ketinggalan ya dalam perkembangan ilmu hipnoterapi ini. Namun di luar sudah banyak terbuktikan bahwa ya hipnoterapi memberikan kita akses kepada sistem pemulihan yang baik gitu kan. Ya tadi seperti kata Kang Adi, memproduksi hormon melatonin, kemudian meningkatkan tadi kemampuan penyembuhan ya. Dan akhirnya ya like a miracle ya, seperti keajaiban gitu ya. Mungkin yang lain udah pada nyerah, udah pada ya ini mah udah nggak bisa diapa-apain ya. Dan saya pun sebagai dokter ya mengetahui bahwa ya obat juga pada akhirnya kan terbatas. Dan perkembangannya juga sangat ya tidak signifikan, dalam artian tidak cepat gitu ya. Sedangkan permasalahan manusia saat ini apalagi penyakit kompleks banyak sekali. Nah betul. Jadi saya alumni juga dok. Saya alumni kerja di farmasi.
Oh iya. Nah itu berarti kan sudah betul ya. Makanya saya udah meng-accept dan akhirnya mau mengambil sari-sari itu, ternyata Iya. ya ini oke. Tapi ada yang lebih esensial membantu penyembuhan Betul. supaya Iya. kita tidak ketergantungan di hal ini. Betul sekali. Iya, makanya saya juga sebagai seorang dokter saya lihat memang tidak hanya proses pengobatan yang harus berjalan, tapi tadi seperti yang Kang Adi lakukan, Kang Adi juga mempromosikan sistem pemulihan dari dalam diri sendiri. Karena ya itu tadi, ya kita mau obat seperti apapun, kalau katakan Dari sistem kita, ya nggak terima, betul, apalagi kita ada alergi, ada apa. Nah ini kan tentu akan menjadi bermasalah. Dan itu tidak bisa katakanlah terus-terusan Ya. diintervensi oleh obat. Nah ini makanya ini menarik sekali dan saya rasa ini akan sangat dibutuhkan ya, di mana makin banyak orang-orang yang aware, apalagi tadi yang bersentuhan langsung dengan pasien seperti Kang Adi dengan himpunan perawat lainnya kan, mempelajari bahwa manusia tidak hanya fisiknya saja ternyata yang harus dibenahi, Jiwa. tapi juga tadi ya tingkat percaya dirinya, mungkin juga ada masalah ya, katakanlah mungkin ada masalah yang menyebabkan dia terganggu, misalnya lingkungannya, betul. anak-anaknya, pasangannya, bahkan mungkin keuangannya. Kan kita ya itu tadi, ya saya juga selalu bilang ya kita kalau mau bicara kesehatan tapi nggak punya duit susah juga. Susah ya. Iya. Oke, nah kalau gitu, kalau dari Kang Adi sendiri nih, katakanlah harapannya nanti ke depan melihat perkembangan sekarang ya, tadi penyakit makin banyak, kemudian juga ya perkembangan kalau dari sistem pengobatan ya kalau teknologi sih semakin maju iya, Semakin maju. tapi permasalahan manusia juga semakin kompleks. Kang Adi melihat hal ini bagaimana nanti perkembangannya dengan perawat yang holistik ini, apakah akan makin dibutuhkan, apakah makin berkembang atau gimana? Oh, kalau saya sih optimis ya teman-teman ya. Iya. Karena salah satu kemampuan kita yang akan bisa terus kita amalkan sebagai perawat ya. Ketika nanti pensiun, teman-teman mungkin yang bekerja di rumah sakit, ketika sudah di rumah, pastinya juga menjaga kebugaran pikirannya, juga menjaga supaya tidak terhindar dari Alzheimer ya dok ya. Kemoterapi ini jadi pilihan yang pas buat teman-teman karena kita tidak membutuhkan alat. Kita hanya butuh kecakapan komunikasi dan yang pastinya kita hadir, aware. Nah, empati itu udah kita bangun loh teman-teman ya, dari mulai sekolah, dari mulai magang di rumah sakit, kolaborasi dengan tim tenaga kesehatan lainnya, itu udah kita mulai latih. Sayang, kita bisa buka itu di rumah ataupun nanti ada perawatan-perawatan khusus pada pasien-pasien yang membutuhkan. Pasca pengobatan dari rumah sakit pun pasien nggak langsung sembuh ya kan dok? Setuju ya dok ya? Betul, betul. Butuh penguatan secara mental, bagaimana dia menghadapi situasi ketika dia sudah sembuh. Menghadapi hal-hal yang seperti itu menjadi satu penasaran saya. Kenapa nggak semua rumah sakit punya itu dok? Harapannya segitu dok. Jadi ada bagian khusus yang ketika sudah pengobatan itu dibantu dengan mental supaya tidak ketergantungan. Ini tentunya membantu program pemerintah ya dengan pengentasan angka sakit yang lumayan tinggi, apalagi dengan gagal ginjal kronis yang makin lama setiap tahunnya yang udah saya ikutin ya dok ya, itu bukannya menurun tapi meningkat. Diabetes, jantung dan macam-macam. Ini adalah sebuah rangkaian penyakit yang ketika orang itu belum asek, dia sadar dengan ini, dokter pun juga nggak bisa berbuat apa-apa, hanya ngeresepin dan balik lagi ke keluarga kan. Nah kesadaran untuk sembuh itu dok yang perlu kita bangun, bener kan? Betul. Nah butuh banget teman-teman yang memang harus mulai sekarang melirik bahwasanya ini penting, karena senjatanya perawat apalagi kalau bukan komunikasi terapeutik ya nggak teman-teman? Ya. Itu memang saya sangat setuju sekali tadi pendapat Kang Andi ya, bahwa dia bilang kesadaran, karena kebetulan saya juga kemarin sempat membuat video yang nanti mungkin akan tayang, yaitu tentang kesadaran sebagai awal dari kesehatan. Karena kita mungkin banyak orang sudah tahu gitu kan, oh makan yang bagus begini, oh makan olahraga perlu, oh istirahat yang benar dibutuhkan. Tapi ternyata banyak yang tidak mau atau bahkan tidak mampu untuk melaksanakan ya dengan berbagai alasan lah. Ya, retorika itu ya. Betul.
Tapi itu tadi, banyak orang yang mengatakan itu tidak sadar bahwa mereka butuh kesehatan. Nah, dan apalagi tadi seperti yang Kang Adi bilang bahwa ternyata ya bahkan mungkin kalau bisa dibilang hampir semua penyakit, khususnya penyakit yang sudah kronis seperti itu kan, bahkan tadi sudah marginal dalam artian bisa mengancam nyawa, ini pasti akan banyak gangguan mental yang terjadi dan ini akan sangat membutuhkan bantuan-bantuan dari tenaga terapis kesehatan mental yang profesional. Nah, jadi tadi Kang Adi sudah menyampaikan bahwa sebetulnya ke depannya ya memang ya sudahlah dari memang kehidupannya rata-rata makin sulit, ya kan zaman makin ya persaingan makin ketat ya tidak hanya di dunia kesehatan, di dunia bisnis, di dunia marketing atau apapun ini memang persaingan makin ketat dan dalam artian ya kesehatan mental kita juga seringkali terganggu. Kenapa ya? Karena memang kita ya dalam segi pendidikan sekarang ya tidak banyak membahas ini. Kan kita banyak disiapkan secara kognitif. Betul. Ya ilmu dan ilmu. Ya. Tapi bagaimana kita software-nya? Ya, bagaimana kita mengawal kewarasan kita itu kadang-kadang. ya inilah yang menyebabkan akhirnya perilaku kita juga kurang menjaga dan akhirnya kesehatan kita ya terganggu. Padahal tadi mungkin ini kita sebagai sesama tenaga kesehatan ya kita sangat miris ketika kita melihat mungkin ya kata Mahatma Gandhi dulu ya orang itu lucu, banyak orang mencari uang untuk kembali ditukar dengan kesehatannya. Iya. Itu saya dengan quote itu dari usia 22 tahun. Yes. Saya tertrigger itu kenapa? Ini gue buat apa ya? Buang waktu. Enggak buang waktu ya teman-teman, sorry ya. Kita keluar. Katakanlah kalau di Jakarta itu kerja jam 6 tuh harus sudah keluar rumah. Pulang paling sore itu jam setengah 8 nyampe rumah. Kita habis di jalan, teman-teman. Belum lagi kalau ada hal yang urgent. Apalagi kemarin pengalaman COVID awal-awal banyak teman-teman yang juga tumbang. Bukan hanya teman-teman, tapi keluarganya juga tumbang. Dalam tanda kutip ya, tingkat perceraian tinggi di tenaga kesehatan. Kita ngadepin itu dong. Dan sayang sekali tenaga kita, hati, perasaan udah kita curahkan untuk membantu. Itu kan udah bagus nih. Tapi ketika ketidaksiapan mental itu menjadi distorsi dari dalam hubungan keluarga. Ya gimana kita mau menciptakan satu tim tenaga kesehatan yang solid kalau dari lingkup kecil di keluarganya sudah bermasalah. Nah pentingnya nih dok, apalagi teman-teman yang sudah sadar, ayo bantu kita nih melek lah bahwasannya penting sehat mental dulu sebelum memberikan pelayanan. Oke, itu sangat bagus sekali ya. Jadi ya ini sayang sekali sebetulnya mungkin masih banyak ya yang bisa kita gali lagi. Tapi tadi Kang Adi sudah katakanlah mungkin mengeluarkan sebuah konsep karena ya saya baru pertama kali mendengar ini dari Kang Adi ya. Saya belum mendengar dari yang lain bahwa ada namanya perawat holistik di mana tidak hanya memperhatikan tadi ya masalah fisik namun juga perlu untuk membantu di kesehatan mentalnya dan ternyata ya tadi banyak sekali pasien-pasien dari pengalaman Kang Adi sendiri bahkan bukan pasien, keluarga sendiri sangat membutuhkan sehingga bisa untuk membantu sesama minimal tadi dari keluarga sendiri dan ya ternyata hasilnya juga tidak main-main ya. Alhamdulillah ya ibu masih sehat sampai sekarang. Ini dialami sendiri oleh Kang Adi. Jadi Kang Adi sampaikan bahwa ternyata hipnoterapi ini sendiri sebagai ya untuk sampai saat ini suatu keilmuan yang digunakan ini sangat membantu sekali dan tadi ya alangkah baiknya kalau katakanlah rekan-rekan yang berjuang di jalan kesehatan atau bahkan mungkin tidak perlu katakanlah perawat ya tapi bagi siapapun mungkin yang peduli peduli sama kesehatan mental ini. Betul, peduli sama kesehatan mental di mana kita bisa membantu untuk mungkin pasangan kita, anak kita atau bahkan tadi orang tua kita, saudara kita ini sangat penting sekali. Oke, itu sangat luar biasa sekali, sangat menginspirasi dan sebagai penutup kira-kira dari semua kesimpulan ini apalagi yang Kang Adi ingin sampaikan kepada para penonton video podcast ini nanti pesan-pesan apa yang Kang Adi sampaikan atau bagaimana cara mungkin mereka ketika ingin
kok saya tertarik tuh pengen tahu lebih banyak di tentang perawat holistik ya, mungkin dari para kawargian atau bahkan mungkin dari rekan-rekan perawat, mungkin ada yang menonton ini. Nah, mungkin itu boleh disampaikan. Ya, sebenarnya banyak banget yang ingin saya ceritakan pengalaman dalam saya menjadi perawat holistik. Dan di himpunan perawat holistik ini nggak cuma hipnoterapi ya teman-teman. Ada acupressure juga, ada baby spa juga, ada mungkin bekam, dan banyak keperawatan mandiri yang mungkin bisa teman-teman ikut bergabung di HPHI. Mungkin pesan saya, jika memang teman-teman punya satu getaran hati yang sama dengan saya, jika informasi ini dianggap penting, tolong banget jangan cuma sampai di layar handphone teman-teman. Kalau bisa, ya yuk kita bergerak bareng, mari kita sehatkan mental kita, dan tentunya ketika mental kita semakin sehat, keluarga kita terjaga, dan insya Allah berkah untuk Indonesia. Terima kasih. Oke. Tadi mungkin tambahan ya yang mungkin harus pada diketahui para kawargian. Kalau untuk Kang Adi sendiri sekarang praktik di? Oh, kalau saya praktek mandiri dok di rumah. Ya di Depok. Di Depok. Ada mungkin website atau IG ya. Bisa dihubungi supaya nanti yang menonton mungkin, wah kan saya di Depok nih. Mungkin ada keluarga yang ingin Boleh. konsul, silakan. Di @hipnoterapi Depok, @hipnoterapi_Depok. Kita tuliskan juga ya. Makasih. Alamat Instagramnya Kang Adi, ataupun mungkin kalau boleh nomor WA-nya juga ya. Jadi nanti siap. yang menonton bisa konsultasi langsung ya. Oke, begitu para kawargian saya semua. Jadi tadi mungkin ada yang terinspirasi sebagai perawat atau rekan-rekan yang peduli tentang kesehatan mental dan kebetulan ada di Depok, ingin tahu lebih banyak, boleh hubungi ke Instagramnya langsung @hipnoterapi_Depok atau Adi Prasetyo Purnomo. Oke. Nah, nanti nomor WA-nya juga akan kita cantumkan. Kemudian juga bagi Anda yang ingin mengetahui lebih banyak tentang hipnoterapi, boleh komen, subscribe, dan like di Saya Guys Hipnoterapi Bandung sebagai akun YouTube-nya, dan di hipnoterapibandung.com untuk websitenya. Jadi silakan, ada berbagai macam info hipnoterapi, dan kemudian kalau ada saran jangan lupa juga untuk komen di kolom komentar di bawah ini. Sekian dari kami, mohon maaf jika ada salah kata, dan semoga menginspirasi dan memberikan informasi yang bermanfaat dan berguna untuk bagi para kawargian saya. Saya Dr. Ranto dan Saya Adi. Ya, kita undur diri. Salam eling, waspada, lan saya.